Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Fitriani dengan NIM 212410101029. Nah, saya Indianita Fisanti dengan NIM 21241010101027. Jadi di sini kami akan menjelaskan tugas algoritma dan pemrograman 2 mengenai menghubungkan titik untuk tugas laporan ke-9. Jadi mungkin kita akan menuju ke laporan terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini di tugas pertemuan 9 ini kita diminta untuk menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain secara algoritma dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama itu tidak boleh asiklik atau kita tidak boleh ada looping atau perulangan. Yang kedua, syaratnya itu tidak memotong antar garis yang satu dengan garis yang lain. Mungkin bisa langsung masuk ke penjelasannya. Jadi yang dimaksud tidak boleh asiklik atau ada perulangan itu misalnya di sini ada sebuah segitiga, ada sebuah titik, ada 3 titik. Nah, antara titik yang satu dengan titik yang lain itu menghubungkan garis yang sering berulangan. Maka ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu tidak boleh garis antara garis yang satu dan garis yang lain itu mengalami perpotongan. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya antara garis ini ada titik A, di sini ada titik B, ada titik C dan ada titik D. Misalnya di sini titik A akan menghubungkan ke titik B, sedangkan titik C akan menghubungkan ke titik A. Maka ada perpotongan antara garis yang satu dengan garis yang lain. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Selanjutnya, Oke, yang pertama itu di sini di line pertama ada import TK Inter, di mana import TK Inter ini merupakan sebuah fungsi untuk melakukan import, untuk mengimport modul TK Inter yang merupakan GUI standar dari Python. Kemudian selanjutnya di sini ada window sama dengan tk.tk yang digunakan untuk membuat window untuk menampilkan kanvas yang akan digunakan untuk menggambar. Selanjutnya ada Windows title, di mana Windows title ini merupakan sebuah judul dari Windows-nya yang nantinya yaitu tugas pertemuan 9. Dan untuk selanjutnya di sini ada CNV dengan lebar dan tingginya yaitu 1000 pixel. Kemudian di bawahnya ada cnv.file ini untuk tempat modul yang telah dibuat sebelumnya atau bisa kita sebut dengan foldernya. Selanjutnya ada angka sama dengan int, input angka, merupakan sebuah inputan angka jumlah titik yang diinginkan oleh user nantinya. Kemudian selanjutnya ada list titik, yaitu digunakan untuk membuat suatu variabel list. Kemudian selanjutnya melakukan perulangan, membuat nanti selanjutnya X sama dengan int titik split, di mana split ini digunakan untuk memisahkan antara titik yang diinputkan di variabel titik tadinya yang berupa string kemudian dikembalikan dalam bentuk integer. Nah, begitu pula dengan Y sama dengan int titik split. Di sini juga dilakukan split dan mengembalikan dalam bentuk integer. Selanjutnya ada cnv create oval. Di sini digunakan untuk membuat oval. Nantinya akan di fill atau fill-nya itu red dan juga
Selanjutnya, list titik append itu untuk menambahkan nilai pada listnya setelah selesai. Kemudian selanjutnya ada list titik sort lambda digunakan untuk menghubungkan titik yang telah dibuat tadinya. Kemudian ada list titik pop, yaitu untuk fungsi pop ini untuk menghapus dan mengembalikan item terakhir dalam daftar. Nah, terakhir ada Windows main loop digunakan untuk menjalankan TK internya. Mungkin bisa dilanjutkan. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke penjelasan mengenai codingan tersebut. Jadi di sini kita akan menjalankan codingan tersebut di CMD. Caranya itu kita tinggal memasukkan filenya. Di sini saya memasukkan membuat filenya di file Python di pertemuan 9. Pertemuan 9.py. Setelah itu kita langsung masukkan ke test case-nya untuk memasukkan kode-kode titik yang ada di test case tersebut pada source kode yang sudah kita buat. Kurang T. Test case 1.txt. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah terdapat titik yang sudah memenuhi syarat, yaitu tidak ada garis yang saling berpotongan dan tidak ada perulangan di antara titik yang satu dengan titik yang lain. Nah, jadi di sini tuh misalnya kita ibaratkan titik A. Nah, jadi kita itu membuat titiknya itu semakin dari yang tertinggi dulu baru yang terendah. Dan seperti itu selanjutnya. Di sini lebih mengacu pada sumbu Y. Karena di sini tidak ada garis yang sejajar, mungkin kita akan melanjutkan pada penjelasan test case selanjutnya. Oke, bisa kalian copy, langsung masukkan di sini test case 2 txt. Di sini ada penjelasan tentang test case yang kedua. Sama seperti yang tadi, jadi kita mengacu pada sumbu X dan sumbu Y. X itu untuk titik yang saling sumbu X itu yang saling sejajar, sedangkan sumbu Y itu antara titik atas dan titik yang bawah. Jadi di sini bisa kita lihat mungkin antara titik yang ini dan titik ini tuh sejajar. Jadi kita dahulukan yang tertinggi dulu. Kalian bisa pakai yang kiri terlebih dahulu atau yang kanan terlebih dahulu, seperti itu. Apabila terdapat titik-titik yang sejajar. Selanjutnya, mungkin masuk ke test case yang ketiga ya. Okay. Jadi di sini terdapat test case yang ketiga, sama seperti yang tadi juga, tidak ada garis yang berpotongan, tidak ada perulangan di antar titiknya, dan di sini juga ada titik yang sejajar, dan kalian itu bisa memulai dari yang kiri terlebih dahulu atau yang kanan terlebih dahulu, dan harus konstan memilih titik mana yang lebih tinggi terlebih dahulu. 4 ya, jadi ada di Python pertemuan 9.py dengan test case yang keempat ya. .txt. Ya, sama yang keempat juga tidak ada perpotongan, tidak ada perulangan juga. Kemudian kita lanjut ke test case yang terakhir, yaitu test case kelima. Oke. Nah, yang terakhir tesnya juga tidak ada perulangan di antara satu titik dengan titik yang lain, dan juga tidak ada perpotongan antara garis yang satu dengan garis yang lain. Oke. Mengenai laporannya, di sini terdapat penjelasan dari source code,
yang sudah kita buat. Mungkin itu yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.